azan sekali-sekali, ya, sekali-sekali. Nah, ada beda. Jadi dulu Imam Syafi'i teliti. Bagaimana telitinya? Cara basuh muka bagaimana? Ya, cara pasang niat bagaimana? Orang wudu dilihat oleh orang, wah ini hebat. Siapa ini? Nah, kalau ada nanya orang siapa ini, di mana sekolah? Nah, sudah akhlaknya hebat itu. Berarti birnya itu termasuk pondok yang ngajarnya. Nah, jadi al-birru itu segala jenis kebaikan, husnul khuluq. Nah, puasa sebentar lagi, sebulan lagi puasa. Ya. Jangan ngomong kayak orang. Kan bulan puasa katanya kita enggak. Dia makan, ditegur oleh orang makan bulan puasa. Nah, banyak sekarang. Ya. Tapi kalau makan warung, dia makan, warungnya enggak makan. Ya. Kenapa? Makan tadi di warung. Ya. Kenapa makan di warung? Enggak diserahkan makan pada warungnya. Kalau puasa diserahkan sama bulan. Nah, itu jadi akhlak ngomong orang itu banyak bermacam-macam. Nah, itu sebabnya yang tamat aliyah ya tidak boleh begitu. Jadi berakhlak yang bagus, banyak sekali akhlak, tidak akan habis-habisnya. Ya, dengan orang tuanya nanti harus ada akhlak. Kenapa? Ya tidak lagi kayak dulu masih dicucikan oleh ibu bapak. Sekarang jangan. Ya, saya alhamdulillah di rumah dulu sebelum sekolah cuci sendiri, masuk sekolah cuci sendiri, di Pancor di Mekah cuci sendiri, pulang ya kadang-kadang dicucikan, kadang-kadang di kebanyakan cuci sendiri. Ya, nah kenapa? Nah itu supaya biasa hidup dimanapun nanti, tidak repot. Ya, itu penghematan luar biasa. Nah jadi yang tamat aliyah sanawiyah, akhlak itu hanya itu akhlak paling penting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, saya dibangkitkan hanya satu tugas, menyempurnakan akhlak mulia. Hanya itu. Tidak disuruh berdakwah untuk ini, tidak disuruh untuk ngajar begini, tidak. Disuruh menyempurnakan akhlak mulia. Yang bagaimana? Yang termasuk tadi sembahyang, akhlak kepada Allah, ya, salat, puasa juga akhlak kepada Allah. Punya harta banyak, ada nisab, bayar zakat, itu akhlak juga. Ada ongkos haji, berangkat haji, akhlak juga. Nah, semua akhlak. Nah, jadi yang sudah sekolah, insya Allah tidak ada saya lihat yang tamat sekolah coret-coret baju. Tidak ada. Ya, alhamdulillah, jangan sampai ada. Baju yang putih itu dipakai sholat. Baju yang bagus pakai sholat. Pakai apa? Silaturahim. Nah itu baru akhlak. Nah jadi bir itu yang nama kebaikan, akhlak yang baik. Kalau anda semua berakhlak baik, nah, jangankan jadi imam, jadi itu disuruh orang. Dulu Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i sengaja diundang zikiran, tapi beliau sengaja terlambat, paling belakang. Kenapa? Pakaiannya biasa sama dengan orang.
Itu datang, dilihat dari jauh, datang sama dengan orang, tidak sesuaikan diri sebagai ulama, akan biasa. Akhirnya ya yang paling belakang duduk di tempat sandang. Kenapa? Ya penuh sudah. Sekali lagi di waktu lain diundang, pakaiannya ulama lengkap, masih jauh sana sudah. Ya kalau Lombok sudah begini orang, masih dari jauh sudah begini. Jangankan di tempat sandal, lewat masih masuk. Kenapa? Ada pakaiannya panjang besar. Sehingga Imam Syafi'i ngomong, laula kayakum ma akal siapam. Kalau bukan karena kamu, hai lengan baju, hai mulut, tidak makan kamu. Dimakannya biasa. Tapi karena pakaiannya ulama, akhlak ulama dipakai, sehingga penghormatan secara ulama. Nah itulah akhlak. Nah siapa tahu, siapa nanti pulang-pulang tidak bisa melanjutkan, kadang-kadang ilmunya hanya ijazahnya hanya pondok. Ya, kadang-kadang ketimbang-timbang seperti orang nganggur-nganggur ke sana kemari, kumpulkan anak-anak kecil 10-5 orang, diajar ngaji Quran, sudah tamat Al-Quran, ngapalan jurumnya hanya itu, Amsalatun Jadidah dikit, juz amma apa, ya. Tahun depan mesti semakin banyak, ya. Kenapa? Lain orang yang ada hafalan itu mesti ada kelebihan, ada penghargaan. Malahan ada, saya dengar juga ada tamat aliyah masuk jadi tentara, kok dia jadi imam tentara? Ya di satu tempat. Nah seperti itu. Kenapa? Ada akhlak lebih dilihat oleh orang, ada dilihat lebih. Nah jadi akhlak itu dalam segala hal ada. Sampai cara makan ada, minum. Dulu kita belum sekolah agama, jalan jauh-jauh, mikul jauh-jauh, di tengah jalan ya dipetikkan nyaman dulu. Orang 5 dikasih nyaman sama 1. Kadang-kadang disuruh minum, siapa yang bisa minum sekali minum habis airnya, bungkul kenyaman, repotnya ini. Sekali minum, tidak boleh 2 kali, sekali. Kalau nggak sekali, wah bahaya itu. Kenapa tidak tahu agama kita? Padahal cara agama ada cara. Sehingga saya sampai sekarang ada bekas, napas kurang panjang, itu sebabnya. Napas tidak bagus. Padahal kalau Nabi ngajarkan kita minum bagaimana? Tuang segelas dulu, Bismillahirrahmanirrahim, minum dikit, Alhamdulillah, ya, ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim, minum sedikit, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ambil lagi minum sedikit, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah sudah itu ya minum bebas, insya Allah sehat. Kalau ya hantam ke rumus seperti tadi itu bahaya tuh. Sekarang ada bekas, ya dulu tuh ada bekas. Nah jadi semuanya ini dicontohkan, ya di rumahnya bagaimana, ya insya Allah. Sekaligus itu adalah terima kasih sama pondok juga artinya. Ya, dilihat orang di mana sekolah ini, ya sana nggak perlu kita pakai spanduk yang awal tahun cari pendaftar murid baru, nggak usah, cukup Anda kalian itu sebagai spanduk sudah. Nah jadi di pondok itu harus begitu ya. Itu sebabnya al-birru husnul khuluq, bahasa Nabi, kata Nabi SAW, luas sekali itu
Apalagi yang ahli pidato kalau ngomong nanti tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habisnya itu. Al-birru husnul khuluq. Kalau kita kembali pada akhlaknya Nabi, luar biasa di sini. Gimana akhlak Nabi dalam ini, sampai apa itu, idza dzabhtum, apabila engkau nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, fa'ahsinu az-zibahata, bukan zabahata, fa'ahsinu az-zibahata, ya, perbaiki cara nyembelih. Bagaimana cara nyembelih? Bukan mesti sekedar begitu. Pertama-tama diperhatikan ayamnya, kasih makan dulu supaya kenyang, sehingga ayam itu tidak terasa akan disembelih. Yang kedua, pisaunya tajam. Sekali sudah terpotong, jangan bosok-bosok sekian kali itu bisa terpotong, sakit ayam. Kemudian waktu akan nyembelih, tutup pisaunya, jangan sate kepada sapi tidak boleh. Ya, kalau lepas itu bisa mati, kita bikin. Itu akhlak orang yang beli dalam Islam. Kalau bukan Islam, kadang-kadang ada pisaunya bercabang, ditusuk atau diputar, waduh sakit orang. Islam itu ada akhlak sampai nyembelih anak. Begitu juga ya, apapun ada akhlak, sampai orang kada ayat ada akhlak. Sebabnya sekali lagi saya pesan ya, anak-anakku sekalian yang tamat sekarang ini, dimanapun anda berada, paling harus diingat akhlak. Ya, yang paling harus diingat akhlak. Ya, akhlak. Apalagi ulama-ulama, Allahu Akbar. Nanti lihat, tidak repot kamu cari. Kalau dulu